Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan acara Ngomongai bersama Cak Anton. Saudara-saudara, mungkin kita bisa menikmati apa yang akan kami obrolkan di acara ini. Semoga. Amin. Ya. Ini mewakili pertanyaan saya ya sebetulnya, tapi mungkin ada manfaat untuk yang lain. Ini kemarin saya itu mengalami, kalau dianggap kecelakaan ya kecelakaan kecil, tetapi ketika saya runtut itu, ini terjadi ketika dirasa saya mungkin ada tadi itu kurang semangat iya, dalam mungkin dalam pengabdian atau dalam hidup saya gitu. Jadi kemarin itu mau berangkat ke sini, ada rasa begini, kok capek ya saya, padahal besok itu ada tugas tapi kok belum selesai lah. Tiba-tiba sepeda motor saya itu nabrak besi. Nah, terjadi saya jatuh. Akhirnya mengevaluasi diri, oh bisa jadi ini karena rasa saya. Nah, yang seperti ini nih bagaimana? Lagi-lagi tata niat. Nah, di dalam tata niat itu sudah ada masukkan unsur-unsur semangat. Dalam pengabdian saya nggak boleh seperti ini. Dalam keadaan apapun harus tetap semangat. Kalau kita bicara tentang capek-capek, ya gimana kita bisa mengabdi dengan baik? Kalau itu niatnya sudah tulus dan saya kepingin menyempurnakan pengabdian saya kepada Tuhan, harusnya itu lebih semangat urusannya dengan Tuhan. Lebih senang lagi kalau sudah datang ke sini memang untuk konsultasi apa yang menjadi kekurangan kita dalam pengabdian, itu mungkin akan dikasih lancar. Nah, itu nggak dikasih lancar gara-gara diri kita ini capek. Nah, ketika capek lebih banyak kemalasan, dan ini nggak pantas sebenarnya bagi seorang pengabdi Tuhan. Iya. Kekuatan itu selalu ada manakala kita ada ketulusan, begitu kira-kira. Iya. Nah, ini bagaimana supaya mungkin ketika ada tugas lain saya bisa fokus pada satu tugas yang nanti akhirnya tidak mempengaruhi tugas yang lain juga. Jadi harusnya bisa memanage. Sebenarnya pengabdian itu bisa dilakukan pada saat sampai juga melakukan tugas-tugas dunia, jangan dipisahkan. Tugas dunia jadi kita tidak terhubung dengan Tuhan, ini yang nggak baik. Harusnya dimanapun mau bertugas, apakah bertugas secara rohani, bertugas secara jasmani, itu isi semua dengan pengabdian. Jadi kamu tidak mensekulerkan pengabdian. Kayaknya dunia sendiri, Tuhan sendiri. Jangan. Di setiap aktivitas dalam kehidupan yang jenengan harusnya selalu terhubung dengan Tuhan. Itu penting banget. Jangan ditiadakan sedetik pun Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita butuh evaluasi setiap saatnya untuk menjalani hidup ini, agar kita nanti tidak menjadi peserta yaumul hisab. Setiap harinya kalau dievaluasi sama Tuhan, kita nggak perlu masuk ke yaumul hisab. Karena Tuhan sendiri kan alaisa wa bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Ta'ala itu hakim yang tertinggi dalam kehidupan ini? Ya, itu mungkin yang sering saya sendiri kurang fokus atau melupakan hal itu mungkin ya. Berarti ada skala prioritas dalam melakukan sesuatu, mungkin mana perlu yang didahulukan mana begitu, apa seperti itu? Konsultasi sehari-harinya. Mau datang di satu tempat, ya Tuhan, saya mau ke sana, menurut Engkau gimana ya Tuhan? Ya sudah datang, ketemu saudara-saudaramu sama pengabdi, itu akan menambah sebuah power. Sampai datangnya dari rumah ke sini itu menjadi semangat yang luar biasa.
nggak ada istilahnya pengabdi Tuhan itu capek. Selama kita menggunakan power Tuhan itu, jangan menggunakan power dirimu, maka itu akan terbatas. Kalau power Tuhan itu kan tak terbatas. Artinya di sini bagaimana mengkondisikan rasamu memang selalu menerima power Tuhan itu. Kadang-kadang seringkali kita mengukur diri kita hanya sebagai hamba, mengukur kekuatan diri, maka ini akan menjadi capek. Format-format atau konsep-konsep kehidupan yang masuk dalam pikiran kita yang memisahkan diri kita dengan Tuhan, itu yang bikin kita lemah. Harusnya kita nggak boleh seperti itu. Apapun, gunakan kekuatan Tuhan. Kita ini miliknya Tuhan. Mungkin rasa diri kita miliknya Tuhan itu menjadi hilang atau tidak ada pada jeda waktu itu, sehingga kita akan menjadi lemah. Makanya kekuatan Tuhan harus selalu beserta diri kita dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Apa itu yang dimaksud dengan la haula wala quwata illa billahil aliyyil itu ya? Orang sering mendengar bahasa ini, la haula wala quwata illa billah, sering mendengarkan seperti ini, tapi prakteknya yang tidak dapat momen yang tepat, karena itu hanya sebuah kata-kata tapi tidak disadari. Harus disadari betul, tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali milik Allah Ta'ala. Harusnya kita akui diri kita milik Allah Ta'ala, maka kekuatan itu selalu ada. Kekuatan Allahu Somad, kita tergantung pada Allah Ta'ala, itu selalu ada, maka kekuatan itu akan menghampiri kita. Nah, ini untuk menghindari kadang-kadang yang ada rasa tadi itu kan, ada rasa mengeluh ya, ada rasa jenuh karena merasa ada tugas-tugas lain yang belum terselesaikan. Nah, untuk terus memacu semangat bagaimana kita mengabdi dengan baik itu. Sifat mengeluh, sifat capek itu karena rasa manusianya yang lebih dominan. Jadi itu ketika kita mengeluh, berarti sama juga kita sudah kufur nikmat. Apa yang perlu dieluhkan ketika kita sudah selalu bersama dengan Tuhan? Kita ngomong aja kalau ada sesuatu yang dipikirkan membuat kita penat, tanya. Nah, ketika Tuhan berkata-kata kepada sampean, maka ini menjadi kekuatan tersendiri. Lain dengan manusia yang berkata-kata malah bikin capek. Betul. Mendengarkan bahasanya itu semakin capek, karena energi yang dia harusnya tidak mempunyai kekuatan tapi sok punya kekuatan. Itu yang bikin kita capek. Dan itu tidak kita sadari ternyata. Iya, seringnya begitu. Agak busi masih ini ngerasano Tuhan yang isik-isik gitu kan dia. Nyaman ya. Nyaman, enak aja. Ya, yang penting coba sadari diri kita, betul-betul kita ini miliknya Allah. Betul-betul kamu terhubung dengan Allah, dan betul-betul kamu menjalankan evaluasi dari Allah. Maka manakala itu terjadi, maka jenengan akan selalu bersama Allah Ta'ala setiap saatnya. Ketika sampai selalu bersama Allah Ta'ala setiap saatnya, maka power dari Tuhan itu akan masuk di dalam diri sampean. Kalau power itu masuk ke diri sampean, maka nggak ada kata capek. Tapi ini loh Mas Doni kan Candun ya, saya masih belum terbiasa mungkin manggil Candun ya. Kan masih banyak yang teman-teman atau orang-orang yang di luar sana itu isok tadi kan ada bahasa bertanya, minta evaluasi kepada Tuhan. Nah, itu kan kalau di luar masih sesuatu yang sangat, katakan sangat tidak mungkin begitu. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman itu, bagaimana caranya supaya kita bisa berkomunikasi itu? Ya, sebenarnya walaupun orang itu belum pernah merasa ketemu Tuhan,
atau nggak yakin ketemu Tuhan. Tapi ingat, dalam hati kita itu bisa berkata-kata. Kata hati atau ketika hati itu berkata-kata sama juga itu kata-katanya Tuhan. Cuma nggak diyakini karena keluarnya dalam diri sendiri. Nah, untuk teman-teman yang belum nggak yakin tentang ketemu Tuhan, harusnya ini segera dibenahi. Bahwa ketemu Tuhan itu harusnya ketika kita sudah berada di dunia ini. Mumpung berada di dunia, maka yang terjadi adalah kamu mendapatkan fasilitas dari Tuhan untuk bisa terhubung dengan Tuhan. Kalau sudah perintahnya sholat di bumi, ya kan bukan di setelah mati perintah sholat. Berarti fasilitas untuk ketemu Tuhan itu lebih besar untuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Itu sudah perintah Tuhan dan perintah Tuhan melalui nabinya. Kalau sudah seperti itu, maka orang itu akan dengan sendirinya akan mudah ditemui oleh Tuhan. Pakailah di Al-Baqarah 4546 itu. Ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Saya ngambilkan satu bahasa wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in di ayat itu, dan sesungguhnya sholat itu amat berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Bagi orang-orang yang khusyuk menjadi ringan sholat itu. Kenapa menjadi ringan? Karena dia masuk menjadi orang-orang khusyuk. Nah, orang yang khusyuk itu orang yang bagaimana? Alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi sholat khusyuk itu ada dua hal yang harus masuk ketika sholat. Satu, harus yakin bertemu dengan Tuhan. Yang kedua, kamu loh kembalinya kepada Tuhan. Nah, sholat itu berarti jalanmu pulang menuju Tuhan. Jadi yakin ketemu plus jalannya pulang menuju Tuhan. Dan itu yang harus dimasukkan, ya Allah. Kalau sekarang saya nggak mencari Engkau, saya nggak ketemu Engkau, bagaimana saya nanti kembali kepada Engkau? Harus ada di pola kita seperti itu. Kalau nggak ada, kita masuk orang-orang yang sumbang, orang-orang yang tidak tahu harus kemana. Mungkin akan masuk innalillahi wa ilal qabri rajiun. Padahal itu nggak ada dalil semacam itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu. Terus ini ya, banyak yang menafsirkan ya, kalau orang itu sudah ditemui Tuhan itu enak ya lo, minta apa-apa itu dituruti. Jadi kadang-kadang itu kayak itu, aku dengakno ya kok masuk, katakan ikut ujian PNS misalnya, ya aku kok dengakno katut PNS. Nah, yang seperti itu akhirnya orang-orang itu menganggap, banyak yang menganggap seperti itu. Iya, memang seperti itu. Sama juga saya dulu. Saya pikir ketemu Tuhan itu kemauan kita semua terturuti. Ternyata ya tidak. Iya. Rasulullah sendiri minta paman-pamannya untuk insaf, ya enggak insaf juga. Ya, seorang nabi loh. Seorang nabi mestinya kan ya ditemui oleh Tuhan ya mestinya. Jadi itu pikiran banyak orang seperti itu. Ternyata ketemu Tuhan tidak menjamin keinginan kita terwujud semua. Secara duniawi ya. Ketemu Tuhan dalam rangka untuk mengenal Tuhan. Kenali Tuhan dengan baik, maka sebelum kamu mengutarakan keinginan kamu, seminggu sebelum keinginanmu ada, itu Allah Ta'ala sudah ngasih. Ketika itu, kita sudah kenal itu ya. Iya. Nah, lebih mengatakan bahwa Tuhan itu adalah harta termahal. Pertemuan dengan Tuhan itu harta termahal. Coba, walaupun harta kita itu emasnya setinggi gunung, nah, terus uangnya sebanyak lautan, uangnya ditaruh di bank lautan, seperti itu, nggak ada apa-apanya dengan sebuah pertemuan dengan Tuhan. Karena kita kembalinya tidak pada ke emas, kembalinya bukan pada
uang, tapi kembalinya kita kepada Allah. Kalau kita sudah ketemu, berarti kita sudah mendapatkan jalan pulang ke Allah. Iya. Itu harta yang luar biasa. Kehidupan kita akhirnya terbimbing, terevaluasi ketika ada satu kesalahan. Itu ya bagi orang tertentu, ya misalkan pada umumnya orang harusnya meyakini dan mengimani bahwa ini bagian dari rukun iman yang harus dijalankan terlebih dahulu sebelum menjalankan rukun iman yang lain. Rukun iman yang satu ini tercapai, maka rukun iman berikutnya akan diberitahukan oleh Tuhan. Karena bos dari rukun iman itu adalah Allah. Beriman kepada beriman dan bertemu itu ditemui harusnya. Kan bahasa Rasulullah sendiri kan mal iman al imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Artinya di sini iman ini mengandung 3 unsur. Satu, harus mengetahui dengan hati. Yang kedua, harus diucapkan dengan lisan. 3, harus dipraktikkan dengan perbuatan atau anggota badan. Ilustrasinya begini. Jadi ketika orang itu menjalankan iman seperti yang diungkapkan oleh Rasulullah, maka aktifkan hati, perjalankan hati untuk menuju kepada Tuhan. Baru ketika sudah sampai kepada Tuhan, maka lanjutkan dengan ucapan wa qaulun bilisan, la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kalau sudah kamu mengikrarkan dirimu di hadapan Tuhan dengan membaca kalimat syahadat, harusnya kalimat syahadat itu bertemu dulu baru mengucapkan kata-kata itu. Nah, setelah mengucapkan seperti itu, harusnya di sini ada ikrar, mulai saat ini ya Allah, saya tidak akan menduakan Engkau. Apapun yang terjadi pada kehidupan saya, prakteknya ya wa amalun bil arkan, saya selalu tergantung kepada Engkau ya. Apapun yang terjadi pada diri saya selalu minta nasihat kepada Engkau, selalu minta bimbingan kepada Engkau. Ini harusnya kalau orang-orang menyadari, kalau mengikuti ajaran Rasulullah, lakukan ini. Ingat, hati kita punya mata, punya pendengaran, punya rasa, punya penglihatan. Jangan pernah kalian lupakan itu. Kalian sudah punya alat untuk sampai kepada Tuhan. Aktifkan hati. Jangan pernah engkau matikan. Jangan pernah engkau tutupi dengan isolator yang membuat kamu jauh dengan Tuhan. Begitu kira-kira. Satu lagi ya, yang tadi dimintai didoakan tadi, minta didoakan. Itu harusnya bagaimana ketika ada orang lain yang minta kita tadi berdoa seperti itu? Berdoa tentang apa? Yang tadi kan dongakno yo anakku. Oh, begitu. Iya, dongakno aku apa. Nah, itu kita harusnya bagaimana? Iya, kalau kata-kata doa itu kan undang nih, ya, undanglah aku. Ya. Maka gandengannya undanglah aku. Kalau doa ya jawaban. Tapi kalau kamu minta pada Tuhan, ya Allah, luluskan saya di PNS atau apa sekarang? Misalnya seperti itu. Iya. Ya Tuhan biasanya ya tunggu aja, catatan aja. Ada catatan enggak saya untuk masuk ke situ? Boleh enggak Tuhan memasukkan saya di situ? Ya lebih baik kita aja. Kan tadi yang orang lain minta kita. Ya kita hanya berdoa. Oh. Untuk berdoa, apa jawaban Tuhan? Diam. Apa jawaban Tuhan? Enggak masuk. Kan disuruh mengundang Tuhan untuk menjawab. Ya enggak sih? Nah, kadang-kadang orang-orang yang salah kaprah. Ud'uni astajib lakum itu diartikan mintalah padaku maka akan aku kabulkan. Nah, ini kesalahan jauh dari makna yang sesungguhnya. Kata-kata minta kalau bahasa Arabnya kan salah. Kalau saya meminta as'alu. Nah, kalau as'alu yang digunakan saya meminta, maka gandengannya adalah Tuhan akan mengabulkan. Istiqbal. Nah, itu. Iya. Jadi
makna yang barangkali dipahami itu karena sebelum-sebelumnya memang seperti itu ya. Iya. Ya, Ini yang tahu. perlu diperbarui mungkin. Iya. Untuk yang saya sendiri ini terutama ya. Ya minta kepada Tuhan, kan kita hanya tugasnya meminta. Misalkan kamu mendoakan, ya Iya. berarti ada jawaban. Kalau meminta itu ditolak atau diterima gitu. Iya. Gandengannya kalau kita meminta gitu. Iya. Ya mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaat untuk saya terutama ya. Iya, amin, amin. Iya. Mohon maaf kalau ada hal-hal atau kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Juga untuk saudara-saudara yang melihat acara ini, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kesempatan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga cantiknya. Ya, sama-sama. Sebentar Bu, mau saya teruskan Bu, mau saya teruskan Bu, mau saya teruskan Bu, mau saya teruskan Bu, mau saya teruskan.